Apa jerat yang paling berbahaya sekarang, Pak? Adalah narkoba. Bamangkoba bayo na narkoba tu. Maaf Bapak-bapak, kita tidak menyebut institusi. Sebahagian oknum nan kamaman naniko itu galehnya. Ya kan? Itu galehnya. Malah di Sumatera Barat kok kepala gadangnya nan terlibat lo. Kini dalam tansi. Kalaulah paga makan tinaman kan payah. Jadi narkoba kok kini Pak Samo juga lodo. Nggak bisa ditahan do. Dipatagok saja banda sawah awak. Dipatagok pagar rumah awak. Agar anak kita tidak terpengaruh dengan itu. Kalau anak sudah terpengaruh dengan narkoba, Bapak Ibu, itu masa depan dunianya nggak dolai. Apalagi masa depan akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Tampunia ke Kampung Rambah, anak pesantren Baraja Basamo, tetaplah kita sadonya dikinali taat kepada Allah. InsyaAllah masuk surga. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan kita sebaik-baik kejadian. Agar kejadian kita yang baik itu tidak jatuh kepada derajat yang paling hina. Wa ba'atsan nabiyyina mubasysyirina wa mundzirin. Diutusnya nabi yang sebangsa dengan kita, manusia bukan malaikat. Dua pekerjaan Nabi itu memberi kabar gembira dan peringatan. Untuk menguatkan posisi Nabi itu, memanjek basinggari mencancang balandasan, kaji badalie kato bamisa, maka Nabi itu dibekali oleh Allah. Wa anzala ma'ahumul kitaba bil haqq, dan diturunkan beserta Nabi itu kitab dengan kebenaran. Orang sekarang menyebut referensi. Dan fungsi dari kitab itu apa? Diturunkan kitab untuk menguatkan risalah Nabi itu, dan di dalam kitab itu dibentangkan oleh Allah hidayah. Hidayah itu untuk apa? Wa yukhrijuhum minaz-zulumati ilan nur, untuk mengeluarkan manusia dari yang gelap kepada yang terang, dari kebodohan kepada kepintaran, dari alam yang tidak tahu arah kepada tujuan yang sejati. Itulah fungsi Al-Quran. Jadi kalau kita baca secara berurut tanpa kita terjemahkan, Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa ba'atsan nabiyyina mubasysyirina wa mundzirin wa anzala ma'ahumul kitab bil haqq liyursyidun nasa
ila sabilil huda wa yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Itu bisa dipelajari secara sempurna hanya di pesantren. Sanawiyah kemajan agama tu bu man, tapi tidak sama dengan di pesantren. Karena di pesantren ini dilengkapi pelajaran utama itu mengkaji nahu, saraf, qawaid, tafsir, ilmu tafsir, hadis, mustalah hadis. Ditambah dengan pelajaran umum. Maka anak-anak kita yang sekolah di pesantren akan lengkap ilmunya, ilmu dunia dan ilmu akhirat. Dan anak yang lebih cenderung menguasai ilmu akhirat, itulah aset terbesar bagi kedua orang tuanya. Orang tua yang telah bersatu tubuhnya dengan tanah, anak yang saleh inilah yang sangat diharapkan. Semoga cucu-cucu saya yang dididik oleh ustadz di sini, beserta ustadz dan ustazah yang menyumbangkan ilmunya di sini, agar anak-anak kita, cucu kita semuanya pengganti ulama yang telah tua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Laisa doa waktu Bapak Ibu. Ana lai. Laisa doa. Kalau laisa doa, masukan cucu awak ke pesantren. Motivasi induknya. Jangan terpengaruh dengan orang-orang yang tidak senang dengan Islam. Bagi kita yang kurang mengenal agama, Pak, walaupun umur kita telah tua, kita bisa terpengaruh. Ada isu yang mengatakan, jangan disarah lo anak ke pesantren le. Di pesantren tu maraki bom. Di pesantren tu sarang teroris. Tidak ada itu, Pak. Saya 7 tahun di pesantren, tidak ada jadi teroris. Malah jadi ustadz viral. Tidak ada, Pak. Tidak ada merakit bom. Yang dipelajari di sana, pelajaran tambahan, olahraganya bersilat. Tari piring, tari babuai, tari galombang. Itu dipelajari di pesantren saya dulu. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, malam sekarang dengan tahun baru Hijriah 1447 yang telah berusia 19 hari. Jadi 10 Muharram lah talat 9 hari. Nanado bubuanya selai. Ya kan? Amangku ambo suruh apa ibu naladapek bubu atau memakan. Tali kayu panjang 9, orang memapeh hateh pelang, kanelah anak lumbo-lumbo. Ambil air basuh lah tangan, makanlah bubu nantai dang. Jangan di paseraan kotaknya. Supaya nanti bisa digunakan lagi oleh ibu-ibu yang telah menyediakan ini untuk kita. Khusus bagi ibu-ibu Majelis Taklim, ibu-ibu Asyah, ibu-ibu dari Kesatuan Wirid Yasin, seluruh ibu-ibu yang berperan penting dalam acara tabligh akbar 10 Muharram malam ini, saya doakan ibu-ibu masuk surga. Tadi ambo makan di rumah pimpinan pondok pesantren 7 ayam kampung. Gulai ayam kampung itu sayurnya cindawan. Iya kan? Nggak ada ambo babaso do. Anak ambo istrinya lah payah memasak. Kalau ambo babasonya pasti menangi. Dalam menangi itu nyoba pantun. Apa pantunnya? Payo kumbuh di tepi jalan. Tampak nandari sari lama. Jalan Gadang ke Pekanbaru. Sesimpang jalan Tanjung Pati. Nan jauhlah kami dakean, Pak. Nan matahlah kami masak. Bapak babaso tentang itu. Jatuh pada raya ya mato kami. Takui ambo nyokong baco itu. Ambo batambut-tambuh makan. Laba ambu seteringo berumbo berhenti.
Mudah-mudahan anak ambo sekeluarga masuk surga. Amin. Dan seluruh bapak-bapak, ibu-ibu yang melangkah dengan kaki ke sini, yang meroda dengan motor dan mobil, saya doakan semuanya masuk surga. Tadi sudah didoakan oleh pimpinan pesantren, Allah akan memudahkan. Sahalallahu tariqan ilal jannah. Sianan hadir di majelis ilmu, duduk dia dengan tenang, dia perhatikan kajian-kajian yang disampaikan oleh Ustaz, dia pahami, kemudian dia amalkan. Akan dipermudah oleh Allah jalan ke surga. Begitulah hendaknya. Amin. Nanam hormati Bapak Ketua Panitia Tabligh Akbar, Bapak Pimpinan Pondok, beserta Ustadz dan Ustazah, Bapak Camat, Bapak Wali Negari, Bapak Kemenak, Bapak Kapolsek, Bapak Koramil, dan seluruh ketua yayasan, ketua julo-julo. Mudah-mudahan sadonya sehat walafiat. Dan ketua wakaf infak. Saya terharu hanya dengan panggilan sebentar. Ketua-ketua yang memohon infak kepada jamaah, yang terhitung dan gadang-gadang saja lah 5 juta. Diganti di Allah 5 miliar pitiap Pak. Karena yang namanya infak, ya kan? Itu para jemaah yang saya muliakan, bukan pahala saja yang dapat. Tapi harta itu diganti kembali. Tadi disebut oleh beliau yang meminta infak itu, ya kan? Dikubur orang yang berinfak ini, ya'tur rajulu fi qabrihi, setelah datang mayat dalam kubur terbujur, idza utiya min qibali yadaihi, didatangkan malaikat oleh Allah menanyanya dari kedua tangan, dafa'ahu sadaqah, maka dia dibela oleh sedekahnya. Didatangi dari 2 tangan awak dalam kubur, hanya bela diinfak sedekah ibu bapak agihan tadi. Akhirnya karena rutin itu dikerjakan setiap hari walaupun sedikit, malaikat tadi mengadu ke Allah. Tidak bisa do ya Allah, hamba tanya dari tangan dibela dek sedekahnya. Kemudian ada infak tadi yang khusus untuk santri dan santriwati yang menghafal Al-Quran. Idza utiya min qibali ra'sihi. Kapalo kan cieknya. Kalau tangan dek 2, yadaihi. Kapalo dek ciek ra'sihi. Datanglahnya melalui kapalo. Dafa'ahu tilawatil Quran. Maka dia dibela oleh bacaan Al-Qurannya. Ya kan, kita baca Quran, anak-anak kita, cucu kita menghafal Quran, kita memasukkan dana kita untuk membeli Al-Quran. Dapat tak wak limpahan palonya? Tak jadi ditanya dek malaikat dari kepala tu. Tapi Allah sama jurang kemenangko ikan. Dia teh tubuhnya lapih, di tengah lukahnya sarangkan, di tengah jalo diserakkan, di ilir luka ditahangkan. Kalari ke lubang batu, basilang nguriak jo pengali. Ada lagi kata Allah kepada malaikat, datang dari kakinya. Idza utiya min qibali rijlaihi, maka datanglah malaikat dari kedua kaki orang yang terbujur di kubur tadi. Apa yang terjadi? Dafa'ahul masiyu ilal masajid, mengecek kaki itu. Padia selanya sanang lalu melaki hari kiamat. Jangan ditanya-tanya jujurnya lay. Bab itu ambo nanduo ko mantannya taruh salat berjamaah ke masjid. Jadi apa kalau nak aman dalam kubur nanti jangan sempili karyang jong. Kaluan piti untuk infak pesantren. Ya kan? Rajin baca Quran. Dan agian infak untuk orang nama hafal
Al-Quran. Kemudian rajin salat berjamaah ke masjid. Ya kan? Sebab setiap hari ku andaknya semakin umur kita bertambah, amal kita semakin baik. Sebab itu, sebab Nabi itu hijrah dulu Pak Ibu, tidak kalah dah manang. Maka hijrah Nabi itu 1400 tahun yang lalu mengubah keadaan dari 90% jadi 180. Nabi itu menang. Kemenangan yang pertama apa? Di Madinah oranglah menunggu beliau sebanyak 500 lebih kaum muslimin. Di Makkah hanya 90. Beliau belum sampai ke Madinah, hanya disampaikan kajian-kajian Islam oleh pedagang, itu sudah 500 orang Islam di Madinah. Kemenangan yang kedua, berapa kali percobaan pembunuhan dalam perjalanan, beliau diselamatkan oleh Allah. Kemenangan yang ketiga, orang mukmin yang berangkat dengan beliau tidak khawatir, tidak ada membawa bareh, tidak ada membawa samba, tidak ada membawa toko, tidak ada membawa rato, tidak ada membawa meh, tidak ada membawa perak, karena kita dikajar orang kafir. Darurat. Tapi apa yang mereka dapatkan di Madinah? Ternyata orang Madinah itu sangat pemurah. Maka disebutlah dia orang Ansar. Kawan-kawan kami yang datang dari Makkah, jangan khawatir. Toko kami 20.000 pintu, sebahagian untuk Tuhan, sebahagian untuk kami. Nyo bagi dua, saya kekayaannya dorang dinah tu. Kebun korma kami 2 juta hektar, 1 juta hektar untuk Anda yang pindah dari Mekah, 1 juta hektar untuk kami. Binatang ternak kami, triliunan ekor, kambing, domba, onta, kuda, kita bagi 2 saja. Jadi dijadikan oleh Allah orang Madinah itu pemurah. Maka disebut orang Ansar. Jadi kalau karena Allah sadonyo kita lakukan kok Pak. Tidak ada nan sulit bagi Allah. Karena nan menjadi sutradaranya itu Allah. Awak kalau meninggal kampung nan di Camihana. Jual makan di rantau tapi kau. Buang air membayar 2.000. Tiuk masuk ke WC umum. Kemudian kalau awak tidak bekerja, tidak makan. Tapi kalau orang gaya awak di rumah, di bawah ketiak beliau, ada je nasi yang kari makan. Walaupun awak lalu siang hari. Tapi akan tak jalan ni. Ya kan? Tapi kalau orang amah hijrah, ya kan? Coba bayangkan. Ustadz yang memimpin pesantren ini, umurnya baru lebih muda pula dari anak saya nomor 4. Anak saya nomor 4 lahirnya tahun 84. Dia lahir tahun 85. Ya kan? Tapi karena mau hijrah. Di umur semuda itu dia bisa memimpin pesantren. Bagaimana orang-orang kinali yang belajar ini seperti itu semua nanti. Ambodanga tadinya orang Tiagan. Jadinya jadi orang Semando seko. Sokongnya bersama-sama Pak. Kok kurang nanti lokal sekolah ko, ndak ada tanah nan kaditaga alai, orang ada bawa kaf fitih, bawa kaf semen, agihnya tanah. Pasari orang Semando nan ciko ko Pak. Ko orang Semando niniak mama. Aturannya kan niniak mama siko nang kamamikian di ma kaditagaan pesantren. Ko ndak Semando. Kakunci nanare kepuro nan taguah. Bapak-bapak yang kaya dengan tanah ingin lagi pesantren ini diluaskan bangunannya, berikan saja, jangan dijual. Lah itu ada Pak yang ngecek dong. Nah itu. Tanah sepanjang badan awak perlu nantinya Pak. Kalau awak lah mati, laweh nak kabun sabit apa di Pasaman Barat kok, indak kapak bawa mati. Ari patang matahari turun, awan ibarat merah sago, malam nanindak lamolai, nyampang tibo saruan Allah, aja sampai singkik pemintu, umualah tibo di jangkonya,
badan bagan jua babalik pulang katampe asa mulo jadi surui ke tanah nan sabingkah. Badarun aye pamandian bu, balasi bunyi cabiak kapan, dikocong di kabek limo, langkok si tanggi aye bungo. Kabararak badan ka surau, tibo di surau dibujuakan, mair yang salat ampe takbir. Sudah tu menuju ke pusaro, iyo ke pandam pakuburan, tagolek di liang lahat, tanah sabingkah bapa kalang, mair yang madok kabilat, di bateh papan nan sahalai. Badoroh tanah penimbunan pak, tataga mejan nanduo, manyalo si pudiang hitam, doa dibaca pengabisan. Bara tanah dawak dapet lai, sepanjang badan awak. Kalau dahulu awak manari, badendang, basaluang, dia teh tanah, kini awak masuk ke dalam tanah. Sasayang-sayang suami kawak bu. Lain namuhnya membuat pondok-pondok ketek dekat kubur tu nyunian awak kat sebulan sana lain. Ndak ada walun tumbuh rumput di kubur ibu tu lainnya lah bini beli. Cuy tu laki-laki kematian bini kau. Nan Sabah kematian bini cik ambo sekanya. Ya kan? Lah 5 tahun meninggal nak berganti. Ada ndak gantinya dikenali kau? Jalai ambo lagai. Cincin intan permato biru, agih bacala ameh putih. Tandonyo buya alah tuo, kapalo la botak janggui la putih. Kok bawini jo nyogala andek cucu le. La sagai kok bawini jo le. Jadi ambo ingin kini di ma badan ambo ko sehat. Diundang jo ambo menerangkan kaji ko. Mudah-mudahan tadorong jo semangat orang untuk taat ke Allah. Yo ndak bu? Doanya orang kayak ko di. Bab itu adonan jauh dari kinali ko tampai nang kediturui. Di mana tu bu ya? Di Jepang. Hari akad na lalu kami jo Pak Basir ko lah Zoom, wirid Zoom saya baru jawab didanga dek masyarakat Minang nan merantau di Jepang. Bara orang perantau Minang di Jepang tu 750 orang. Katanya kepada kami dalam waktu dekat buya kami hadirkan ke siko insyaallah. Di doanya ambo sehat di. Jangan disumpah yang ambo nak. Boleh sampai ambo ke Jepang tu. Kini persiapan ambo ke Jepang tu, ambo lah beraja bahasa Jepang. Untuk di imigrasi je. Kok tanyonya ambo di orang imigrasi di Jepang tu, ya kan? Apa orang mah aja. Watashi wa Indonesian desu. Hai. Ambo orang Indonesia. Tunyo tanyo namo lai. Tujuh bahasa Inggris. Di Jawa jo bahasa Jepang sekare, jo bahasa Inggris sekare. What's your name? Domo arigato gozaimasu masta. Hi, my name Ristawardi the King Golden Stick. Namo ambo Ristawardi inye tungke marajo nan batungke meh Golden Stick bahasa Inggris. Jadi nampaknya orang gaik ko tambah gaik kaum muslimin tambah kajauh pai mengaji. Sebenarnya nam perlu sehat. Mudah-mudahan nambo sehat, apa-apa ibu-ibu sehat pulo, sekolah pesantren Darul Akhirat ko sehat pulo, muridnya bertambah banyak, gurunya semakin sulit, orang kampung di siko baitu pulo samo mendorong kita agar pondok pesantren ini semakin maju. Nang jadi ulama pasti anak cucu hak siko. Jangan sekolah kemarilah. Manan murah mengganti bupati mati, jo ulama mati. Bupati itu mati malam kau pak, besok ada PJ-nya pagi. Ulama ndak bisa ada pak. Dididik bertahun-tahun sampai ke perguruan tinggi.
tinggi. Kalau sudah cukup ilmunya, baru dia bisa disebut ulama. Ya kan? Dan perannya juga sangat tinggi. Siapa ulama itu? Al-ulama warasatul anbiya. Ambo ulang sekali lagi, pondok pesantren Darul Khairat ko, nan memimpin adalah orang Sumando awak di situ. Sumando ko cik tu sin nelok tu nyebut Sumando ni mama. Na lain kurang ajar. Ada orang Sumando lain dari ni mama tu Ustaz, ada orang Sumando Langau Hijau. Bana Langau Hijau tu Pak Ustaz. Mulainya nyoenggok di bangkai. Sudah tu nyoenggok lo kalau te. Tinggallah penyakit di lotek tu. Orang nama lotek pernah dienggok di dalam Langau Hijau tu sakit parunya. Adonan ketiga orang Sumando lapiak buruk. Kurang perasaan, kurang terhati. Batu. Lah batuk-batuk mamak rumahnya kan naik ke rumah. Orang dulu ke rumah tak pakai bel tu. Ala batuk-batuk mak rumahnya, datuknya di laman. Hanya bagalui juju ininya di rumah. Atur Sumando lapiak buruk tu. Siang malam mau nyiin bini saya. Ada orang Sumando kacang miang. Ketika orang masih halunadonya di kampung tu le, orang aman-aman sebadun sana. Masuknya jadi orang Sumando, pacah balah orang badun sana dia. Itu orang Sumando kacang miang. Ada ndak dikenali kok? Kalau ada biarlah capek senyum mati. Ya kan? Ini ibu dan bapak. Atau Sumando kacang miang. Ya kan? Sudah tu orang Sumando alai. Langau Hijau, lapiak buruk, kacang miang. Narancak ni mama. Bertambah ilmu ambo cik lai. Ambo mengaji ke Suliki pak. Kabupaten 50 kota. Ada Sumando cik lai sinan. Ada cik lai Ustaz. Aduh. Sumando masuk lukah je. Sama je balui tu pak. Yo. Tapi kira dia ambo. Balui ko kalicin. Galie. Tapi asal dapat masuk lukah. Tak bisa keluar lah. Tak bisa lah. Sebab itu kecil luka tu di dalam bentuk duri. Contohnya Sumando masuk luka tu. Sajaknya babininya di rumah bininya tu saya. Tak nyo cali emaknya, tak nyo cali ayahnya, tak nyo cali dun sanaknya. Nyo jo bininya saya bakal pesoh siang malam. Ya kan? Atau Sumando masuk luka. Kalau ada apa, lah sebulan nan datang kini ko kalau ada apa, lah sebulan tak mencalik-calik induk ko lai jo baru. Sudah mengaji ko pai lah besok. Ibu hati orang gaib ndak dicalik tu pak. Kami lai bakirim piti Ustaz, ndak itu nan diarok dia orang gaib. Lai dapat pantunnya. Biar dan tunjukan. Angku kapalo mandi angin, maracak kudo kagalangga. Indah amak arok dia pakirim tu nak waang datang mangkuati amak sanang je. Amarato induk apa je tu ndak pak je jaliat masuk neraka apa nanti. Lai tak dengar dapat tu. Ya itu. Ya kan? Ibu-ibu, suamimu itu suamimu, tapi dia anak ibunya. Jangan ditagah-tagahan laki awak mencari amaknya. Lai tak dengar ibu tu. Siapa menggadangnya, menyekolahnya, bagi makannya. Lah bakarajonya, awak dapat pitihnya. Ya kan? Itu memang tanggungjawabnya. Tapi jangan dibatasi suami kita dengan ibunya. Sebab awak nanti beranak laki-laki lo bu. Lah gadang anak ibu tu lah babininya. Kalau cuy itu perangai awak kamintu, anyo jadi lo anak awak serupa itu ke awak nanti. Cakak babalik, panggang babalik, sipek baulak. Anan kita tanam, itu nantum. Kira-kira giliran dia awak lo itu nanti. Tak nyocek cali awak dan anak laki-laki awak nalah babini. Ibu tak ti? Ibu. Amang kau jangan dibuat lo kamintu serupa itu kini. Ambo pitaruang ke anak-anak ambo, istri-istri muda gua. Ikan ko anak-anak ambo nanti muko ko nalah laki ko sekadang-sekadang anak ambo saja. Kalau nalah taruang bawa, kau mungkin tak lelaki ke doleh. Nalah gaik kau.
Untuk taruh bau mukanya. Ya kan? Nah. Ibu-ibu muda ini jangan dipisahkan orang tua suami kita dengan dia. Berdosa, Pak. Nah. Jadi kalau anak kita terdidik dengan agama, Bapak Ibu, saya yakin cucu-cucu saya yang sekolah di sini nanti akan jadi wanita salehah, berguna untuk bangsa dan negara serta agama. Iya. Begitu juga yang laki-laki. Nang jadi tuanku, nang jadi katib, nang jadi bila, nang jadi qadhi, yang akan jadi ulama, itu adalah anak-anak kita yang sekolah di pesantren ini. Itu masalah apa tadi lah? Ijazah. Kalau di pesantrennya Pak, ijazahnya swasta. Tu seharinya kadapek jadi pegawai negeri. Itu picayo awak jadi pegawai negeri namanya. Banyak orang kayo nan swasta pada jadi pegawai lah Pak. Pegawai ko rato-rato Pak ASK tagadai sadonya. Sebab sadonya nyutang. Rumahnya utang, otonya utang, belindernya utang, mixernya utang, vakum cleanernya utang, rice cookernya utang, magic jarnya utang. Tagada SK. Iya kan? Pengusaha tidak. Iya kan? Nah, ini ibu-ibu. Jadi yang menggaji kita bukan jadi pegawai negeri, yang menggaji kita Allah. Ambo bercerita seketik le boleh. Ibu ala pai ke Solo Selatan. Apailah berjalan-jalan ke sini. Ada musaji Mr. Sarifuddin sana. Letaknya di Bidar Alam. Dia Lubuk Melaka. Boleh diundang orang mengaji ke sini. Di Surian, Sawalun Solo Selatan tu, ada anak orang Surian tu Pak. Dek santiangnya dengan Islam, hafiz, suaranya rancak, napasnya panjang, nyo pandai nahusa, saraf ilmu kawaidnya lah lancar. Sekarang dia jadi imam di Dubai. Di kota Dubai nya jadi imam, anak orang Surian Solo. Jadi basambung balik Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Itu beberapa ratus tahun lalu tuh jadi imam di Makkah. Sekarang anak orang Solo Minangkabau jadi imam di Dubai. Bu, lain tak lalu? Ambo kecian lain tak badi bu? Bara gajinya jadi imam di Dubai itu Pak Ustaz. Lain ada gaji pegawai yang sekarang itu di Indonesia? Nah, ada apa? Asyana menggajinya sebenarnya. Allah atau orang? Allah. Jadi banggalah ibu, anak ibu pandai baca Quran. Ndak nomor satunya matematik, indaklah. 10 besar saja di. Tapi jangan sedih anak kita ndak pandai matematik. Sedihlah anak kita ndak tahu agama Islam. Ndak tahu baca Quran. Ndak pandai salat walaupun dia ganteng dan cantik agunonya. Ada buah-buahan di kampung Ambo di Baso, nama buah tu talenang gagak. Kulitnya pas seperti apel. Sama jo apel Pak. Dibalah kira bentuk cik kabau isi dalam busuk lo tu. Biarlah anak awak ambacang buruk kulit tapi isinya di dalam kuning. Ya kan? Ada ambacang buruk kulit, bu capuk-capuk kulitnya. Tapi telah dikubah isinya kuning. Dibuat jus, manis, dikuih saja gigi, manis, disaik je pisau, manis, ditambah je gula, tambah manis. Nah, ini. Jadi jangan ragu-ragu anak sekolah di pesan. Bu, Ismail anak Nabi Ibrahim umur 9 tahun. Bamang kuamuhnya di Dabih. Tu kaji sebulan lalu tu ketika korban. Bang kuamuhnya di Dabih. Karena anak yang tahu mengorbankan dirinya untuk agama. Walaupun umurnya baru 11 tahun.
Iyo jadinya di Nabi indah. Jadi rupanya mandabi anak di zaman Nabi Ibrahim itu ujian. Ya kan? Jadi seperti pidato yang disampaikan oleh pimpinan pesantren tadi, kalau ada yang miring ke pesantren ini, nak, hadapi dengan sabar. Tiru Ismail, nak. Ya kan? Biasa itu, kalau ada Muhammad, ada Abu Jahil. Kalau ada Muhammad, ada Abu Lahab. Kalau ada orang yang menunjang, ada orang yang maunja. Bama kau itu, karena tampak duonya jadian di Allah. Cie sarugo, cie narako. Anang kurang-kurang aja aku masuk narako. Cali salah nanti. Rason salah diri apa nama tiko narako tempat apa nanti. Sia saya pak bapangkai tinggi tidak tentu di Allah. Lebih-lebih apa masuk kerajo jo ijazah palsu. Tambah sensaro pak dia kira nanti. Mengicu orang 10 tahun. Iya kan? Kecil pak sanang masuk je tu. Jangan jajah palsu masuk kerajaan tak? Nyogoreng awak di orang tiap hari. Ya ada orang masuk kerajaan ijazah palsu. Aduh heboh, kini heboh. Siapa orangnya tidak boleh dikecian. Allah sinan saya pokoknya orang. Orang. Kalau anak pesantren tadi juga kamu baik, le kamu hanya citu. Tidak orang taat itu acuannya Allah. Manusia bisa mau kicuh, Allah tidak. Saya lupa ya, mungkin karena sudah tua. Pernah saya baca cerita ini. Ada seorang guru, murid-murid lamonyo sayangnya. Ada murid terbaru. Agak sayangnya kesinan. Anak lain tapi apanya, Pak, si anu tu baru tak sampai 2 tahun lah bang kau sayang apa kayaknya. Kami 80 tahun tak sesayang tu apa dah. Jadi kalian merasa kurang sanang, iyo Pak. Tapi kami kecil ense. Anda itu dah. Baiko kalian buktikan, kalian pikirkan, ba mengkuambo sanangnya jonyo. Adimbau lah. Disuruh membawa ayam, disuruh dabih di mana tak ke tempat. Ya kan? Adonan menyuruh ke bawah buki, adonan masuk guo, adonan mandok di mana tak ke tempat lah. Anyo dabih ayam tu sinan. Nan seorang nan gak disayangi guru tadi, nyobawa ayam ko pulang le. Bangko ndak dabih kan ambo suruh dabih. Iyo Pak. Tapi kama ambo bau ado sana menampak sia Allah je. Keterangan de kalian, tunggu sayang ambo kenyo je. De kalian dah biasa pada Allah menjadi. Keyakinan serupa itu tu banyak kurang kini Pak Allah mencali itu. Tu mengko sawit orangnya cilo. Orang punya ya ndak nampak dah. Allah nampak tak? Abayelah de kalian nak mencilok. Ada ndak orang siko kan mencilok sawit? Jual kalian bayi dia kira nanti jual lah. Jual di bayi. Agak salah ditanam orang nyol olah tanah. Ambo caliak di Riau kan dulu tanaman orang karet sinan Pak. Karet kolam murah. Itu jo traktor didatan kok jo pangku pilo ke sudah. Seo traktor tu bajuta sari. Atau di lubang lo balik di si pupuk di bali anak sawit nan rancak bibitnya, ditanam, dipupuk, diracun. Iya kan? Lahu mua 5 tahun baru buahan namanya. Lah 5 tahun baru buahan namanya tuh. Itu yang pertama. Kemudian lah buah rancak buahnya. Nyu ambil, nyupah lo ambil. Talatak dalam ladang tu. Adi cilok sedawa. Iya kan? Allah mencali, tidak ada orang mencali, Allah mencali. Kalian namanya nyuruh ke dalam sama berpacaran, atau nampak di Allah. Ya kan? Tetap dicatat dek malaikat. Tapi saya yakin anak pesantren tidak akan melakukan itu. Jadi untuk itu ibu-ibu muda, ya kan?
sebagian anak kita, doronglah, motivasilah dia untuk sekolah di pesantren. Pesantren itu dari kata-kata Ustaz, pesan yang tren. Trennya. Nya ndak tinggal tu. Di pesantren di tempat mau kerajo tu lah, tahun mau sekolah tu, tahun 67 atau Bu. Itulah ada labor di kami sini. Jadi kami ndak ketinggalan dari anak SMA. Cuma mbo nani bo timbo sampai kini pindah aja dan bodoh. Atuh, ndak bisa kuliah. Bang, kau ndak bisa kuliah, orang tua miskin, Pak. Iduitnya sama, coba selimut kain saruang, Pak. Dia lo kateh kaki tampak, dia lo ke bawah telingo terbuka. Di kaki rangi memantak, di kepala kepindiang merengkak. Jua ka disambung sekolah anak. Tamat pesantren itu saja, alhamdulillah. Kalau saya tidak jebolan pesantren, bisakah saya jadi mubalik ini? Enggak, Pak. Enggak mungkin bisa. Karena apa? Tidak ada sedikit pun perbendaharaan dengan bahasa Arab. Sedangkan yang kadikupas hadis jo Al-Quran. Amodal awak enggak ada beraja itu. Atau mengkau orang enggak pandai mengaji, Pak. Hanya masuk lo kami tadarus. Kulu alawatnya. Masuk lo kami tu nyodanga ada orang sampai ke Pasaman Timur tu. Tu kan? Tapi kalau anak kita terlatih membaca Al-Quran, dipimpin oleh ustaz dan ustazah untuk menghafal Al-Quran di pesantren ini, dia bisa lebih pandai dari kita. Percaya enggak? Ambo perhatian anak ambo kan sarjana sedonya, Bu. Namperusi S2 keduanya. Beda caranya mendidik anaknya jo ambo dulu. Ya kan? Karena apa? Kuliah S1 sampai tahun dah. S2 2 tahun, 6 tahunnya kuliah. Sama balik je sekolah SMP, SM, SMA. Pasti saja ilmunya tinggi dari saya. Kalau jadi mau balik, kok dek latihan jam terbang segonya, Pak. Pertama hilang takut mencari orang rami, Pak. Orang kalau penakut, Pak, hansip saya datang dengan kaji, kau tidak tahu yang ngicil, apalagi polisi, iya kan? Ini ibu-ibu dan bapak-bapak, itu saja, dan terus dibiasakan. Kalau serupa ambo kini, kau ibu-ibu bapak-bapak, kan banyak orang mau undang, ambonya lagi sehat de Allah, ndak ambo pahi, Pak, pasti berusaha ambo. Atau orang lain koyo payah na mondang Ustaz Istawardi tu biarlah nak mati saja cepet lah. Tapi kalau amuh jo ambo rajin datang nyodoa jo ambo sehat. Ya kan? Saya doakan sekali lagi, setiap apa yang kita perjuangan itu butuh pengorbanan. Pengorbanan menentang kemenangan. Jadi apa saja tantangan di pesantren ini, kita yang mengabdi di sini jangan pernah mundur. Langkah salangkah indak jadi, pancuang sapancuang indak putih. Kini gagal isu ulangi, dibalik-balik bak memanggang, barunya masak luar dalam, diulang-ulang bak menyepuh, baru tampak kilik peraknya. Kegagalan adalah sukses yang tertunda. Kalau gagal kita jadikan sukses yang tertunda, begitu kita terpeleset, berdiri lagi, berdiri lagi, berdiri lagi. Samo jo anak beraja bajalan jolongnya selangkah jatuh akhirnya kuek jo. Sudah tu jadi pelari cepatnya lah. Juara dunianya. Begitulah hidup ini. Ya kan? Kemudian cucu-cucuku yang belajar di sini nak dengarkan apa kata ustaz dan ustazah kalian. Ya kan? Patuhi apa yang dilakukannya. Kenapa? Orang Arab berkata begini dalam mahfuzat atau pepatah. Innal ghusuna idza qawam ta'tadalat wala yalinu walau qawam tuhul khashab. Ranting akan lurus kalau diluruskan. Tapi kalaulah jadi papan diluruskan dia akan pecah. Jadi ketika kalian menjadi ranting ini, rajin-rajinlah belajar.
ibarat komputer, CPU kalian belum pakai virus. Kalau kami nanggaik-gaik, kolah banyak virusnya. Untuk itu, jangan dikecewakan orang tua. Jangan dikecewakan guru. Rajin-rajinlah belajar. Mudah-mudahan kalian nanti menjadi anak-anak yang membela bangsa, membela agama, membela negara, membela orang tua. Jadilah kalian putra-putri yang kalau ingin kita baca, ada namanya Cut Nyakdin, ada namanya Rohana Kudus, ada namanya Siti Manggopo, ada namanya siapa lagi? Wanita ini tidak lemah kalau dia dibekali dengan ilmu. Malah ada wanita ini dengan ilmu bela diri saja, dia karate ban hitam dan 12. Orang padusi beraja karate dek rajinnya sampai ban hitam dan 12. Ban hitam dan 12 tu kerikil tu pak, indak ju ilmu batin gitu. Dek latihannya kerikil tu hanya itu na badarai. Karenalah latihan. Jadi kalian dididik di pesantren ini ibarat pisau. Pisau tu kalau dia sah taruh iba. Tajam dia. Tapi kalau dibiarkan dia akan tumpul. Inyek doakan cucu-cucu inyek dan sekolah siko. Dilapangkan hatinya. Dicerdaskan utaknya. Dan diberi dia kemampuan seperti wanita-wanita Islam yang cerdas di zaman dahulu. Bagi orang tua, tetaplah motivasi anak agar dia bertambah rajin belajar. Dan kalau ibu dan bapak ingin anak tidak merokok, orang tua berhenti merokok dulu. Mudah-mudahan perintah kita akan berwibawa. Apa yang dilarang kita meninggalkan dahulu. Tapi kalau orang dilarang, kita mengerjakan, maka perintah kita tidak akan berwibawa. Saya doakan bapak dan ibu yang anaknya sekolah di sini, apa yang akan bapak usahakan pertama dulu, akurlah di rumah tangga dengan istri. Kalau apa akur di rumah tangga jo istri, aman, anak kita bisa lo aman di sekolah. Kalau awak lagu pagai, kalau ke di percakapan, anak tidak akan tentram pula melihat orang tuanya yang tidak akur. Jadilah dia broken home orang tuanya. Anak yang telah bosan melihat orang tuanya itu mencari jalan masing-masing. Apa jerat yang paling berbahaya sekarang Pak? Adalah narkoba. Bamangkoba bayo na narkoba tu. Maaf bapak-bapak, kita tidak menyebut institusi. Sebahagian oknum nan kamaman naniko itu galehnya. Ya kan? Itu galehnya. Malah di Sumatera Barat kok kepala gadangnya nan terlibat lo. Kini dalam tansi. Kalaulah paga makan tinaman kan payah. Jadi narkoba kok kini Pak Samo juga lodo. Nggak bisa ditahan do. Dipatago saja banda sawah awak. Dipatago pagar rumah awak. Agar anak kita tidak terpengaruh dengan itu. Kalau anak sudah terpengaruh dengan narkoba, Bapak Ibu, itu masa depan dunianya tidak dolai. Apalagi masa depan akhirat. Na'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina. Ya Allah ya mujibas sailin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma aftah qulubana kama aftah qalbin nabiyuna Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ja'alna dinana dinan nabina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa imanana imanal mu'minin wa islamana islamal muslimin wa salatana salatal khashi'in
wa qiyamana qiyamal khaifin, wa qira'atana qira'atal zakirin, wa ruku'ana ruku'al mutawadi'in, wa sujudana sujudal mutadarri'in, wa qu'udana qu'udal mutasaddiqin, wa niyatana niyatal mukhlisin, wa a'malana a'malas salihin, birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal du'aana, salatana, wa qiyamana, wa ruku'ana, wa sujudana, wa ibadatana, wa takhasyu'ana, wa tadarru'ana, ya Allah, ya mujibas sa'ilin. Wa taqabbal minna, innaka antas sami'ul alim. Wa tub alaina ya Allah, innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, wa rizqan wasi'a halalan tayyiba, wa amalan mutaqabbala, wa syarran ba'ida, wa khairan qariba, wa tajaratan lan tabura, ya alima ma fis sudur, wa alhiqna bis salihin, wa tawaffana ma'al muslimin. Allahumma hasibna hisaban yasira, Allahumma hasibna hisaban yasira, Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ristawardi melaporkan.